Nah, kalau Baprima adalah pemimpin rohani, Jarong Van Bali itu pemimpin komunitas. Oh. Kenapa? Karena dia pertama dia adalah budak tertua, yang kedua orangnya rendah hati, ketiga dia sangat dapat dipercaya. Loyal berarti. Obrolan kita semakin dalam dan semakin menarik tentang kaum Depok ya Om. Mungkin Om bisa lebih eksplor lebih dalam lagi ya tentang gimana pendidikan, lalu agama di Depok itu dulu tuh seperti apa gitu, waktu zaman itu tuh seperti apa, mungkin Om bisa lebih eksplor lebih dalam lagi sehingga nanti orang tuh tahu bahwa oh sejarahnya dari sisi pendidikan seperti itu di kaum Depok, dari sisi agama seperti itu gitu kan. Ya mungkin Om bisa jelasin gitu ya lebih detail gitu, gimana Om? Silakan Om. Ya, kalau gitu saya akan mulai mengenai lahirnya masyarakat Kristen Depok atau yang sekarang disebut sebagai kaum Depok. Ya. Adapun lahirnya masyarakat Kristen Depok itu diawali dengan ditugaskannya 2 orang budak sastren yang pandai membaca dan menulis. Ya, mereka itu adalah Baprima Van Bali dan Carang Asam Van Bali. Nah, dua-duanya dari Bali berarti? Dua-duanya dari Bali. Ya, dua-duanya dari Bali. Nah, mereka ditugaskan oleh Sastren untuk mengajar baca dan tulis kepada budak-budak lainnya. Mengapa Sastren memerintahkan untuk mengajarkan baca tulis? Karena kita tahu bahwa budak itu tidak mengenal peradaban. Dan mereka nggak pernah diajarkan baca tulis. Karena para budak hanya dieksploitasi tenaganya saja. Untuk bekerja. Nah, Sastren sebagai orang Kristen yang taat, ya, dan dia itu mengaplikasikan imannya pada suatu saat, ketika dia sedang merenungkan itu, ya, terlintas dalam pikirannya, kalau mereka tidak bisa membaca atau menulis, maka selamanya mereka tetap budak. Nah, padahal dalam iman Kristianinya itu sistem perbudakan itu tidak diperbolehkan. Ya, oleh karena itu dia perintahkan 2 orang budak yang pandai baca tulis untuk mengajar mereka baca tulis. Nah, lalu sebagai sarana atau media baca tulis itu pada waktu itu pada abad 17 itu sulit sekali untuk memperoleh media baca. Tetapi ada media baca yang pada waktu mudah diperoleh, ya, oleh Sastren, yaitu yang namanya Bible, ya, kita menyebutnya adalah Alkitab. Kenapa Bible mudah diperoleh? Karena sebagaimana kita ketahui, bangsa-bangsa Eropa yang membuka koloninya di selatan Khatulistiwa itu, ya, mereka memiliki 3 prinsip, yaitu gold, glory, and gospel. Nah, jadi gospel ini adalah mereka juga memberitakan Injil. Sarana untuk memberitakan Injil kan satu-satunya adalah Bible itu, Alkitab itu. Oleh karena itu mudah diperoleh. Jadi media baca yang digunakan untuk mereka belajar membaca itu adalah Alkitab. Walaupun sebelumnya si Baprima Van Bali maupun Carang Asam Van Bali itu
mengajarkan abjad A, B, C, D, F, G, yaitu mereka mengajarkan abjad tentunya dengan lafal orang Belanda. Kalau sastra ada orang Belanda ya, seperti itu. Kemudian ya sebagaimana biasa kita belajar membaca dari menguasai alfabet, kemudian kita belajar membaca suku kata, dari suku kata-kata kemudian kalimat ya. Nah, imajinasi saya ya, ketika mereka membaca, media bacanya adalah Bible tersebut, maka kalimat pertama yang mereka baca adalah, ya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dari kitab Kejadian 1 pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya ya, seperti itu. Nah, lalu di mana sih mereka belajar membaca itu? Mereka belajar membaca itu tempatnya, lokasinya ya sekarang masih ada. Gimana? Itu menjadi prasasti justru dari buat situs bersejarah buat Depok. Yang sekarang itu Gereja Immanuel di Depok. Oh, disitulah tempat orang untuk belajar. Belajar membaca, ya, belajar mengenal Alkitab. Nah, Titik mulai istilahnya peradaban dimulai untuk membaca dan menulis di situ, ya. nah ya, sebelumnya kan. Jadi di sana ya dari pemahaman mereka membaca Alkitab tersebut, dari iman Kristiani kami berpendapat bahwa oleh pekerjaan Roh Kudus lah, Ya. kemudian mereka mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, terutama yang namanya Baprima Van Bali ya. Baprima dia sebelumnya bukan orang Kristen, tapi ketika selesai dia membaca Alkitab itu, dia mengetahui siapa penebusnya, siapa juru selamatnya, siapa Tuhannya. Ya. Dia kemudian memberi dirinya dibaptis. Berarti orang yang bernama Baprima ini sih benar-benar sangat berjasa ya. Ya, Untuk kaum Depok nih, kaum Depok. dalam hal belajar membaca, Ya, dalam hal belajar untuk mungkin membaca dan mungkin juga menulis kali ya. ya menulis baca, tulis, Pasti kan, ya. ada yang baca pasti menulis juga tuh kan. Juga memperoleh transfer iman. Iya, Iya. Juga, betul. Ya, Betul. dan sangat berharga buat kita kan. Nah, itu. Baprima ini selanjutnya itu dia apakah dia itu melanjutkan hidupnya di Depok atau dia balik ke Bali? Ya, tidak. Dia sampai akhir hayatnya dia berada di Depok. Oh, Kemudian ketika Baprima dibaptis, dia mendapat nama baptis Lukas. oh, Oleh karena itu, nama dia kemudian dia tidak lagi dipanggil Baprima Van Bali, tapi dipanggil sebagai Baprima Lukas. Nah, kemudian Sutherland mengangkat Baprima pada tahun 1713. Dia diangkat sebagai pemimpin umat Kristen di antara para budak-budaknya yang menjadi Kristen. Ya, jadi setelah Baprima memberi dirinya dibaptis, maka yang lainnya ikut memberikan diri dibaptis, termasuk Carang Asam Van Bali, ya, dia ikut dibaptis dan budak-budak yang lainnya. Itulah sebabnya kemudian lahirlah komunitas Kristen di Tanah Depok. Nah, lahirlah itu umat Kristen Tanah Depok, dan Baprima itu dia tadi 1713 diangkat jadi pemimpin umat Kristen. Oleh karena itu kalau kita lihat di Gereja Immanuel, kita bisa baca ya, pemimpin rohani di Depok dari pertama Baprima Lukas. Wah, itu sungguh sangat luar biasa buat saya, karena
dia berangkat dari latar belakang non-Kristiani, kemudian dia menjadi orang Kristen karena belajar otodidak nih, ya. Kemudian jadi pemimpin rohani di Depok. Nah, jadi itulah apanya Baprima. Nah, kemudian para yang lainnya ikut juga memberi dirinya dibaptis, dan Baprima kemudian dia tetap tinggal di Depok sampai akhir hayatnya. Berarti dikubur di sini juga. Nah, dia dikubur di Depok, ya. Dia dikubur di Depok, tetapi bukan di Taman Makam YLCC. Kenapa? Karena Taman Makam YLCC itu baru digunakan tahun 1851. 1851. Sementara Baprima itu meninggal sekitar 1750-an. Oh, jauh sebelum makam kita yang sekarang berarti Om ya? Ya, belum di sini. Tapi ketahuan nggak di mana dikuburnya? Nah, ketika saya tanyakan kepada pakar sejarah, ya, pakar sejarah Depok yang ada di Belanda, Jan Karel Quisthout, ya, dia mengatakan bahwa sebelum Taman Makam LCC Kamboja itu digunakan sebagai taman makam, ya, semua mereka yang meninggal sebelum tahun 1851 itu dimakamkan di Pancoran Mas. Pancoran Mas di wilayah sini, tapi kan ya, Mas luas juga ya. Ya, Pancoran Mas yang sekarang Pancoran Mas yang menjadi situs sejarah, gitu. Termasuk tangan kanannya atau orang kepercayaannya Sasteren, yaitu Jarong van Bali. Nah, kalau Baprima adalah pemimpin rohani, Jarong van Bali itu pemimpin komunitas. Oh. Kenapa? Karena dia pertama dia adalah budak tertua, yang kedua orangnya rendah hati, ketiga dia sangat dapat dipercaya. Loyal berarti. Oleh karena itu dia diangkat sebagai pemimpin komunitas. Nah, Jarong van Bali juga meninggalnya dimakamkannya di sana, di Pancoran Mas sana itu. Kalau kita ke Pancoran Mas, review belum pernah ke sana ya. Belum. Kalau kita ke sana, kita akan dapatkan itu makam orang Bali, ya. Oh, ada. Ada di sana yang orang-orang sekarang kan dikeramatkan, ya. Oh. Nah itu walaupun tidak ada prasasti-nya dibilang ini siapa-siapa gitu, tapi diyakini itu makam orang Bali, ya kemungkinan besar itu ada di sana gitu. Nah, tadi saya ceritakan mengenai tempat, ya, di mana sih mereka belajar. Ya. Nah itu yang sekarang menjadi Gereja Immanuel. GBB Immanuel. Sekarang nah itu tempatnya itu mereka belajar itu di sana itu lokasinya terbuat dari bambu, ya, lantainya tanah, ya, dan tempat itu digunakan untuk mengajar baca, menulis sekaligus beribadah. Oh. Nah, pada waktu itu, ya, Sasteren memerintahkan kepada Baprima, kamu harus mengajar mereka 10 perintah Tuhan. Ya. 10 perintah Tuhan
ya jangan ada padamu ilah lain di hadapanku dan seterusnya, ya itu terdapat di Perjanjian Lama. Bagian dari Perjanjian Baru yang diperintahkan oleh Sastlen untuk diajarkan Baprima kepada para budaknya adalah doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami. Kemudian satu lagi yang penting, Baprima harus mengajarkan pada mereka pengakuan iman rasuli atau namanya kredo para rasul. Nah itu terdapat di dokumen gereja. Karena pengakuan iman rasuli tidak ada di PL maupun PB, tapi ada di dokumen gereja pada waktu itu. Itulah disebut kredo para rasul, karena itulah pengakuan iman para rasul. Menurut Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus pergi, ya mereka bersepakat ya mengakui ya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat Tuhan Allah dan seterusnya. Daripada itu kemudian kepada anak-anak, Sastlen perintahkan Baprima, engkau juga mengajarkan kepada anak-anak 2 kali dalam 1 minggu ya untuk melakukan kebaktian anak-anak. Berarti 2 kali dalam seminggu, belum tentu pada hari Minggu. Ya sekarang ibadah anak-anak itu kita kenal sebagai sekolah minggu, Nah itu. Nah kemudian tempat itu juga digunakan sebagai ibadah. Ketika mereka sudah pandai baca tulis, mereka kemudian beribadah di tempat itu. Nah akhirnya menjadi gereja, dibuat gedung gereja. Walaupun ya pertama-tama gereja terbuat dari kayu, lalu dindingnya orang dulu bilang dari gedek ya. Bilik kan? Ya bilik. Gedek, bilik ya, dari bambu yang dianyam ya. Bambu dianyam. Nah, kemudian dibuat dari gereja dari batu. Tahun 1792 sampai 1836 itu gereja terbuat dari batu. Tapi di 1836 itu gerejanya rusak parah. Rusak parah akibat gempa yang terjadi yang melanda seluruh dunia itu, meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1833. Depok juga ngerasain tuh ya. Nggak hanya Depok sih, kalau orang Eropa aja. Eropa juga kena tuh dampaknya. Iya, Eropa aja kena dampaknya, apalagi Depok. Kalau kita bisa berimajinasi itu gila banget kali. Iya. Itu ledakannya gila. Gempa yang dahsyat itu. Abunya katanya sampai Eropa juga. Iya. Ya. Gempa yang sangat dahsyat itu. Jadi ketika itu terjadi letusan Gunung Krakatau, menyebabkan gereja rusak berat, tapi nggak sampai roboh. Lalu barulah gereja ketika ambruk ya, maka baru dihadirkan ya gereja permanen pada 1854 ya, yang sampai sekarang gereja itu tetap berdiri. Walaupun kalau kita lihat sekarang gereja sudah diperluas ya, tetapi tampak depannya masih seperti itu. Masih seperti itu. Dipertahankan tampak depan yang ada sekarang berarti ini. Ya. Itu tampak depan istilahnya apa sih? Istilahnya tekstur apa sih? Infrastruktur depannya itu masih sama. Masih sama. Saat awal itu bangun dipermanenkan. Ya, dari 1854. Makanya kalau kita lihat di gereja Immanuel bagian depan temboknya aja tebal. Temboknya tebal ya. Nah, kemudian sejak 7 Desember ya 1955 seluruh organisasi gereja itu diserahkan pada GPIB ya.
sedangkan gedung gereja Immanuel tetap menjadi milik ILCC. Organisasi yang menyelenggarakan ibadah itu kita pada waktu itu menyerahkan kepada GPIB. Ya. Mengapa? Karena itu ada benang merahnya. Ya, benang merahnya ketika Bab Prima meninggal dan dia digantikan oleh pendeta Yohanes Patimukai. Nah, pendeta Yohanes Patimukai itu dikirim oleh Gemeentebestuur Protestan Skerk yang ada di Jakarta di depan stasiun Gambir, ya. Itu dulunya namanya Willem Skerk. Nah, itu ya sekarang yang menjadi sinode GPIB. Nah, setelah Patimukai, kemudian pendeta-pendeta berikutnya, orang-orang Belanda itu dikirim dari perusahaan Skerk yang di Gambir itu. Itu benang merahnya ketika gereja Protestan yang di Gambir itu menjadi gereja Protestan Indonesia bagian Barat, maka jemaat di Depok mengikuti GPIB. Walaupun pada masa-masa peralihan itu juga tentunya ada gereja yang juga mau ambil alih di situ, seperti dulu pernah ya adanya reform perusahaan Skerk, ya. Kalau sekarang kita kenal sebagai gereja GKI, ya, GKI gitu. Tapi karena memang benang merahnya kita udah ya hubungan dengan perusahaan Skerk yang menjadi GPIB sudah dekat, maka disitulah kaum Depok memilih gitu, denominasinya itu. Nah lalu sebenarnya juga pada tahun 1952 itu juga pengurus LCC pada waktu itu ya sepakat ya mengambil keputusan dalam suatu rapat kilat, ya, bahwa gedung gereja dilayani oleh GPIB gitu. Oleh karena itu ada baiknya ya gedung gereja itu, kemudian ada pastorin dan lain sebagainya, itu diserahkan kepada GPIB. Nah, itu ada, saya punya dokumen itu, bahwa pada waktu itu dikatakan diambil rapat kilat pengurus LCC dengan komisarisnya pada waktu, ya, ada komisaris, bahwa sepakat bahwa gereja, tanah dan bangunannya dihibahkan kepada GPIB. Akhirnya dihibahin semua deh. Ya, dihibahkan. Jemaat itu. Cara tata lain. Sekarang gereja-gereja juga dihibahkan. Gerejanya itu berarti asetnya dihibahkan kepada GPIB. Tetapi pada waktu itu belum dilakukan balik nama. Ya, balik nama untuk menjadi aset GPIB baru pada tahun 1983, ya. Pada waktu LCC dipimpin oleh pendeta Karl Leander, gedung gereja Immanuel itu berikut ya, tanahnya itu dibuat pernyataan bahwa itu telah diserahkan kepada GPIB, ya, dan berdasarkan surat itu baru GPIB membuat sertifikat, ya. Dan sekarang sertifikatnya ya disimpan oleh sinode GPIB, ya. Nah, kemudian pada tahun
berikutnya gedung gereja itu diperluas dan direnovasi. Sampai sekarang kita lihat diperluas, ya bahkan untuk tidak melupakan sejarah bahwa gereja itu berasal dari kaum Depok. Kita bisa melihat pintu-pintunya ada 12 pintu ya, ada 12 nama marga Depok sana ya. Karena memang keterikaitannya Ya, kuat, sangat kuat. Gedung gereja itu memang sangat melekat sama kaum Depok ya Om. Ya betul. Sekalipun hari ini mungkin udah terjadi kemajemukan sih. Tidak hanya orang Depok aja yang bergereja di situ Om ya. Banyak suku juga di sana. Tapi itu menandakan bahwa kita punya sejarah lah dengan kaum Depok. Nah karena itu, kuat. Jadi kita juga jangan melupakan sejarah. Ya, bahwa gereja GPB Immanuel Depok asal mulanya berangkat dari kaum Depok. Nah, gereja pada masa prakemerdekaan ya, yaitu dari tahun 1713 ketika Baprima itu sampai 1815 itu disebut Gereja Masehi Depok. Nah, Gereja Masehi Depok adalah gereja yang pertama berdiri di Depok dan merupakan satu-satunya gereja Depok yang berada di Kerekweh atau jalan gereja pada waktu itu. Ya. Pada waktu itu belum ada jalan pemuda ya. Namanya itu adalah Kerekweh karena ada gereja satu-satunya dan gereja yang merupakan peninggalan, situs peninggalan ya yang hadir cikal bakalnya tahun 1700 itu. Nah, pemimpin rohani pertama Depok yang tunjuk oleh sastra lain adalah Baprima Lukas. Baprima menjadi pemimpin rohani dari tahun 1713 sampai 1750. Kemudian Baprima digantikan oleh pendeta tadi saya cerita Yohanes Patimukai ya 1750 sampai 1795 cukup lama ya. Setelah Patimukai selesai bertugas, Gereja Masehi Depok tidak memiliki pemimpin rohani yang melayani ibadah rutin ataupun pelayanan sakramen. Nah, oleh karena itu pada masa 1719 sampai 1815 ya, pelayanan ibadah hari Minggu maupun pelayanan sakramen dilakukan oleh pendeta dari luar Depok yang ditugaskan oleh pemerintahan Batavia. Yang tadi saya maksudkan dari pendeta-pendeta yang dari Gemeente Protestan Sekerek yang di Gambir itu ya. Nah, kemudian 1815 sampai 1953 itu gerejanya bernama Protestan Sekerek atau Gereja Protestan. Tadinya Gereja Masehi. Makanya kita pernah merayakan ulang tahun Jemaat Masehi Depok ya. Berubah menjadi Gereja Protestan. Ya, pelayanan pada masa Protestan Sekerek adalah masa pelayanan yang terpanjang, yaitu selama 138 tahun. Pada masa ini jemaat telah memiliki pendeta ya tetap, dan pada kurun waktu itu ya tersebut Jemaat Protestan Sekerek Depok dilayani oleh 20 pendeta yang diawali dengan pelayanan oleh pendeta super ya dari 1814 sampai 1817. Kemudian di antara para pendeta tersebut terdapat 3 di antara yang memiliki peran yang signifikan, di antaranya yaitu pendeta Beekhoff. Beekhoff ya dari tahun 1885 sampai 1887. Beekhoff ini rupanya seorang yang sangat rapi, teliti, ya, terutama dalam hal administrasi, ya, yang menurut saya adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika dia membereskan file-file yang ada di gereja itu, dia temukan
surat wasiat, salinan surat wasiatnya Sastelain yang tulisan tangan itu. Ya. Dia temukan itu, lalu dia tanyakan kepada jemaatnya, apakah sudah pernah membaca surat wasiat Sastelain? Enggak ada orang yang pernah membacanya, dan pada waktu dia juga sangat sedih, ya kasihan. Karena ini adalah sesuatu yang penting buat kaum Depok, orang Depok. Maka kemudian dia mengambil inisiatif, ya. Tulisan tangan Sastelain itu, ya, dia ketik dalam bahasa Belanda. Kemudian karena sebagian besar kaum Depok yang tidak sekolah di European High School itu, ya, mereka tidak menguasai bahasa Belanda, mereka menguasai bahasa Melayu. Maka dia terjemahkan juga ke dalam bahasa Melayu. Oleh karena itu, kalau kita bisa jumpai baik di LCC maupun di beberapa orang-orang Depok yang peduli akan sejarah Depok, kita akan jumpai kutipan surat wasiat Sastelain, di mana sebelah kiri diketik dalam bahasa Belanda abad itu, tahun 1714, sebelah kiri, sebelah kanan dalam bahasa Melayu. Oh, translate-nya lah ya. Nah, itu seperti itu. Itu sangat penting, ya. Karena ya tahun 1714 belum ada mesin tik, ya. Jadi kutipan itulah yang sekarang yang kita pegang, ya. Nah, di samping itu, ya, Beekhoff itu adalah sahabat dari Raden Saleh, ya. Raden Saleh seorang pahlawan nasional dan pelukis nasional sangat terkenal. Semasa Beekhoff menjadi pemimpin rohani Depok, Raden Saleh pernah menginap di Pasturi Gereja Depok yang sekarang menjadi kantor di LCC. Nah, ada cerita panjang kenapa Raden Saleh bisa menginap, ya, di Pasturi yang sekarang jadi kantor LCC. Ya, kalau saya boleh ceritakan, ya, yaitu bahwa pada masa itu pernah terjadi pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda di Bekasi. Ya. Pada waktu itu si Raden Saleh kan dia itu turunan bangsawan. Dia itu bersosialita dengan orang-orang Belanda. Ya. Dia punya hubungan yang baik, ya. Ya, kalau menurut ceritanya bahwa di kastilnya Raden Saleh yang sekarang kita masih dapat jumpai di Rumah Sakit Cikini Jakarta itu, kita lihat situ ada ruangan besar, ya, semacam ballroom, ya, yang biasa orang-orang pada akhir pekan itu pesta-pesta berdansa seperti itu. Ya, itu Raden Saleh sosialita dengan orang Belanda. Nah, dia dicurigai, ya, sebagai mata-mata. Nah, oleh karena itu dia dikejar. Nah, karena pendeta Beekhoff itu juga tahu Raden Saleh, dia berteman. Ketika mendengar berita itu bahwa Raden Saleh dicari, bahkan ada ancaman pembunuhan, ya, dia kemudian menyurati Raden Saleh. Raden Saleh, kamu datang ke Depok, ke tempat saya, ya, karena kamu sedang dikejar-kejar. Kalau kamu tempat saya seorang pendeta, kamu aman di sini. Ya. Lalu dia juga menyurati pihak yang mencari Raden Saleh. Dia katakan, Raden Saleh
akan datang ke tempat dia dan aman sana. Ya. Raden Saleh memang datang. Raden Saleh datang naik kereta dari Batavia ke stasiun Depok, kemudian istrinya kan tinggal Bogor. Istrinya juga nggak mau membiarkan Raden Saleh sendirian, saya juga datang. Jadi berdua tiba di Depok di Pasturi itu, dan Raden Saleh juga menginformasikan kepada pihak yang mencari dia, Raden Saleh aman tempat dia. Dia bilang kalau ketika Anda mengatakan bahwa dia mata-mata, Anda harus buktikan itu. Ya. Silahkan datang ke Depok, interogasi, mediatornya ada Pendeta Beckhoff. Nah, ketika ya dia di Depok itu dia tinggal di pavilion. Dulu kantor LCC dari pavilion besar, ya kantor itu Pasturi itu ada pavilion, ada istal kuda, gitu ya. Ya karena pendeta dalam pengembalaannya kalau ke jemaat itu naik kuda jauh. Ya. Jadi datang, Beckhoff katakan silahkan interogasinya, saya jadi mediatornya. Kalau salah nyatakan salah, tapi kalau tidak salah dia harus bebaskan. Nama baiknya dibersihkan. Ya, nama baiknya bersihkan. Diinterogasi cukup lama gitu, berjam-jam. Akhirnya diambil kesimpulan bahwa dia bukan mata-mata. Nah, karena itu Pendeta Beckhoff katakan kalau dia bukan mata-mata, dia berarti bebas ya. Dia menjadi orang bebas dan dia tidak boleh diapa-apakan. Nyawanya juga tidak boleh diancam gitu. Oke, sepakat. Lalu Beckhoff katakan udah selesai, kamu tinggal aja sini dulu. Ya, Beckhoff bilang kamu boleh pulang gitu. Kamu udah aman. Tapi Raden Saleh bilang enggak, saya mau tinggal sepekan lagi di sini. Karena lingkungannya asri, enak sekali ya. Ya. Depok dulu dingin banget kali Om ya. Iya, ya. Dia bisa ceritakan bahwa ada persawahan, padi yang menguning sebagainya. Dia bisa ceritakan Pak Raden Saleh pada waktu itu. Kemudian dia, ya setelah dia udah merasa gimana, rasa happy, setelah itu baru dia pulang. Nah kemudian juga pendeta berikutnya yang memiliki pengaruh signifikan untuk kemajuan Kaum Depok adalah Pendeta De Graaf. Dia memimpin dari 1857 sampai 1905. Pendeta De Graaf sangat berjasa dalam peningkatan kegiatan kerohanian dan kesehatan yang dibantu oleh istrinya Nyonya Adriana Yusina De Graaf Kooman. Ya. Adriana adalah pendiri rumah sakit Koningin Emma yang sekarang kita kenal rumah sakit PGI Cikini di Batavia. Ini berarti nyambung lagi dari kita sebelumnya berarti. Nyambung. Pendeta Beckhoff ke De Graaf. Istrinya berkaitan pendirian rumah sakit ini. Jadi gedung LCC itu, sekretaris LCC Pastor itu memiliki historical value yang sangat tinggi secara nasional. Iya. Tadi nyawa seorang Raden Saleh diselamatkan di situ. Yang kedua, nah ini pada waktu Pendeta De Graaf ya, di Batavia itu terjadi endemi ya, penyakit menular yang merata yang pada waktu itu ya, tifus, kolera dan disentri ya. Sehingga ketika Pendeta De Graaf dan istrinya Adriana ke Batavia, mereka jumpai ada banyak orang terkapar ya, tanpa perawatan. Karena belum ada rumah sakit pada waktu itu. Belum ada rumah sakit sama sekali. Sama sekali ya, di Batavia belum ada. Nah, Nyonya Adriana ini dia adalah seorang perawat senior tamatan dari Belanda
ya. Dia katakan pada suaminya, demi kemanusiaan kita nggak boleh biarkan mereka seperti ini. Kita harus selamatkan mereka. Pendeta Cor de Graaf kemudian bagaimana caranya, bilang gitu. Oke, saya punya banyak sahabat-sahabat perawat di Belanda, saya akan tulis surat. Saya ceritakan kondisi ini dan mereka harus diselamatkan orang-orang ini. Dia menulis surat ke teman-temannya sama perawat, lalu mereka mengumpulkan donasi untuk itu. Surat itu sampai ke Ratu Emma di Belanda. Nah, Ratu Emma juga tergerak. Ratu Emma kemudian menyumbangkan ya jumlah yang terbesar. Waktu dia dapat donasi itu, Ibu Adriana de Graaf tanya suaminya, kita apakan gini ini? Oh, kita bangun rumah sakit. Tetapi rumah sakitnya harus kita buat suasananya tidak seperti orang sakit di tempat orang sakit. Nah, jadi di mana, bilang gitu? Ya, kita ketemuin Raden Saleh. Raden Saleh dia punya kastil dan halamannya luas. Dia orangnya penyayang binatang. Jadi ada banyak rusa yang dia pelihara gitu, nah, di sana. Nah, sehingga kalau orang dirawat di rumah sakit di sana, mereka ada rusa, ada binatang seperti itu. Ya, saya bicara deh sama itu Raden Saleh. Dia ngomong sama Raden Saleh, kami mau beli kastil, kamu serta ya tanah-tanah yang seluas itu sama binatang-binatangnya. Buat apa? Buat rumah sakit. Ya, karena banyak yang harus ditolong. Ya, Raden Saleh orangnya juga memiliki nilai humanis yang tinggi. Oke, dia setuju, ya silakan dibeli. Mereka bangun rumah sakit. Namanya Rumah Sakit Cikini kan. Itu berarti rumah sakit pertama di Jakarta. Dan itu rumah sakit pertama di Jakarta, di Batavia. Dari mana kami tahu itu rumah sakit pertama Batavia? Karena ketika kami masih jadi pengurus LCC, kami pernah napak tilas itu. Mau mencari hubungannya rumah sakit Cikini dengan Depok. Kemudian kita ingin tahu rumah sakit yang tertua itu rumah sakit yang mana. Ya. Nah, ketika kami tanyakan ke rumah sakit Cipto yang dulu namanya CBZ, ya. CBZ itu Sentrum Batavia Ziekenhuis. Rumah sakit pusat di Batavia. Kenapa kita cari ke sana? Karena di Rumah Sakit Cipto sampai sekarang masih ada lembaga Eijkman kan. Ya. Profesor Eijkman, lembaga Eijkman, ada peninggalan Belanda yang jelas itu. Kami tanyakan ke sana, apakah ini rumah sakit tertua deh? Oh enggak, mereka katakan rumah sakit tertua ada rumah sakit Cikini. CBZ baru lahir beberapa tahun ketika setelah rumah sakit Cikini, Koningin Emma Ziekenhuis itu berdiri. Wah, jadi kita lihat ya. Saya katakan keterkaitan antara pendeta de Graaf bertugas di Depok ya, punya jasa istrinya terhadap pembangunan rumah sakit di Jakarta. Dan itu artinya kan dampaknya dampak nasional. Benar. Itu dampak nasional. Jadi sangat hubungannya sangat baik dan memiliki nilai historis
yang tinggi. Mungkin di aktenya dulu di awal di sana mungkin tertulis juga kali nama mereka atau gimana? Oh iya. Di apa ya? Oh iya. Apalah namanya? Nah, Krafin atau iya, De Graaf, Adriana De Graaf. ada pasti itu kan. Ada itunya apanya? Bingkai fotonya ya. Gambar Adriana pendiri. Kemudian medali-medali yang dikaruniakan oleh raja kepada dia. Ya. Wah, keren ini Adriana sebagai seorang perawat senior. Wah, fotonya. Kalau nggak salah, waktu itu Pak Rompas buat fotonya itu di kantor LCC itu ada, ya, ada itu, ya, ada. Jadi kalau kita highlight sedikit obrolan kita nih Om ya, yang baru ini juga ternyata gereja tertua di Depok itu gereja Masehi, dulu disebutnya sekarang menjadi GPB Immanuel Depok. Ya. Itu paling tua tuh di kota Depok ya. Lalu kaitannya lagi dengan pendeta yang bertugas bernama De Graaf itu dan istrinya punya keterkaitan kuat untuk salah satu pembangunan rumah sakit pertama Jakarta di Tempat Kuningan. Iya. Rumah sakit Cikini. Rumah sakit Cikini. Ini salah satu rumah sakit yang paling tua juga di Jakarta. Ya. Dikarenakan zaman itu ada pandemi atau endemi penyakit kolera, tifus, kolera dan disenteri. Oh itu di sana banyak orang-orang terkapar di jalan, nggak ada yang nolong ya? Nggak ada yang nolong, karena nggak ada. Mungkin keterbatasan obat-obat. Ya keterbatasan, sangat terbatas. Akses juga waktu itu, karena tahun segitu mungkin juga Indonesia kan masih belum merdeka berarti. Belum merdeka. Sehingga aksesnya terbatas, semua terbatas. Jadi mungkin mereka diobati secara herbal tapi juga nggak bisa gitu kan, harus ditolong dengan perawat yang profesional, dokter profesional dan terbangun terkaitan kuat dan dampaknya kuat juga ya ternyata kita ini terhadap rumah sakit Cikini itu. Ya. Nah, pendeta De Graaf wafat 1905 dan dimakamkan di Depok. Kita bisa lihat ya. Di makam kita deh. Makam kita. Yang bentuknya itu kan. Iya. Kalau kita masuk makam kita sebelah kanan ya. Iya. Dekat makam ayah saya sih, dekat makam saya. Kelihatan. Ya. Jadi pada awalnya ketika beliau meninggal, ya, dia dimakamkan sekitar LCC. Pada waktu itu kan sekitar Pastori itu luas loh, halaman sampai yang sekarang SMP Negeri 1 itu. Iya. Itu halamannya sampai di situ dan sampai Sungai Ciliwung. Nah, tadinya dia dimakamkan di sana di pohon-pohon bambu, dulu kita bilang Bambon situ. Tapi pengurus LCC kemudian merasa bahwa orang yang memiliki jasa yang sedemikian besarnya janganlah dimakamkan di situ. Walaupun itu permintaan dia, orang sangat sederhana, ya. Kemudian dipindahkan beserta dengan prosesinya. Wah, digotong beramai-ramai pindahkan ke itu. Nah, itu De Graaf. Kemudian yang berikutnya juga yang memiliki peran yang sangat signifikan bagi kaum Depok adalah Pendeta Wenting. Ya. 1834 sampai 1849. Ya, dia sangat berjasa dalam bidang pendidikan. Pada masa Pendeta Wenting, ya, untuk pertama kali berdiri sekolah dasar di Depok. Ya. Istri Pendeta Wenting mengajar keterampilan dan kerajinan tangan. Ya. Sekolah dasar di Depok waktu itu lokasinya, sekarang lokalnya itu masih ada di SMP Negeri 1, itu dijadikan cagar budaya, masih ada. Nah itu lihat pendeta di foto itu, Pendeta Wenting itu sarungan dia. Ya sarungan. Jadi dia udah menyatu. Punya kearifan lokal. Pendeta De Graaf dia sarungan ya. De Graaf ya. Pendeta De Graaf itu
sejatinya dia lahir di Ternate lah. Tapi dia orang Belanda. Orang Belanda. Tapi dia lahir di Ternate. Kan sejarahnya bahwa ketika Belanda masuk ke Nusantara pada waktu itu, Lewat sana ya. kan mereka cari itu pala, lada, cengkeh. Iya. Pusatnya ada di sana, di sana. Jadi dia kan masuk di sana. Ya, jadi itu ya. Berarti dia sudah paham juga karena dia lahir di Ternate, dia sudah paham juga sebenarnya dengan budaya Nusantara. Nusantara, iya betul. Nusantara kan, waktu itu kan ya. Cuma dia dapat istri orang Belanda, ya, Adriana. Ya, kita lihat. Ya kita bisa lihat foto-fotonya, Om ya. Lihat foto-fotonya, itu dia waktu pada menjelang akhir hayatnya, dia ada di kursi roda, ya. Kursi roda di tengah-tengah majelis gereja pada waktu itu. Kita lihat foto berikutnya, ya. Nah, lalu pada masa kemerdekaan, ya, hadirlah GPIB Jemaat Immanuel Depok tahun 1952 sampai sekarang. Pada awal kemerdekaan Indonesia terjadi perubahan dalam kepemimpinan gereja. Pada masa itu lahir gereja-gereja berbasis kebangsaan maupun gereja yang berbasis kesukuan dan etnis. Gereja Protestan Depok pada 7 Desember 1952 bergabung dengan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dan menjadi GPIB Immanuel Depok. Sebagai pemimpin Jemaat Immanuel Depok yang pertama adalah Pendeta YM Sudira, ya, Penatua YM Sudira, orang Depok, yang kemudian dilanjutkan oleh Pendeta Debon, Pendeta Sitiano Pesi. Nah, sejak tahun 52 sampai sekarang GPIB Immanuel Depok telah dipimpin oleh lebih dari 20 pendeta ketua majelis jemaat. Satu di antaranya terdapat Pendeta Ferdi Danwati yang membawa kesan mendalam bagi kaum Depok dengan pelayanan perkunjungan, penggembalaan, dan kebaktian penyegaran iman. Nah, pada akhir masa pelayanannya sebagai hamba Tuhan, almarhum Pendeta Wati dimakamkan di Taman Pemakaman YLCC. Ya. Nah, mengenai 12 FAM kaum Depok. Ya. Ini menarik nih. Nah, ini adalah Bakas, Ishak, Yakob, Yonatans, Yosef, Lawrence, Leander, Lun, Samuel, Sudira, Tolense, dan Sadok. Ya. Walaupun sekarang dari 12 itu tinggal 11, ya, karena FAM Sadok itu keturunannya perempuan semua, sementara kita menganut patriarkat, ya, sehingga FAM-nya itu ya dianggap sudah tidak ada, ya. Tapi kita juga belum melakukan penelitian yang mendalam tentang itu. Tapi waktu Om kecil itu dulu, waktu kecil, Om sempat tahu marga Sadok ini? Ada. Ketemu orang-orangnya? Kalau aku kan nggak pernah ketemu nih, jujur nggak pernah tahu. Marga Sadok itu mereka tinggal di, ya dulu kita bilang di Wetan, ya. Oh, di Wetan. Tinggal di Wetan sana. Dan sekarang. Ya, mama saya juga bilang gitu. Mama saya pernah cerita ada FAM Sadok tinggal satu-satunya, anak-anaknya perempuan semua. Kalau papanya, ya, itu meninggal, maka ya sudah, itu yang terakhir. Karena anak-anak perempuan kan kalau menikah ikut pakai FAM suami kan. Ada. Tapi mungkin ya kalau misalnya ke depan nanti ya, arti sebetulnya darahnya itu masih ada Sadok ini sebenarnya dari perempuan itu ya. Memang kita menganut tadi Om bilang sih. Cuman kan anak terakhir perempuannya siapa ini nikah dengan siapa sebenarnya masih bisa terus bahwa dia memang masih ada di Sadok lah ya. Iya, ya. Cuma memang rada sulit mungkin Om ya. Iya, sulit itu harus dilakukan. Ya, kita harus
trace ya, telusuri ada di mana sekarang gitu. Tapi mungkin itu jadi PR PR ke depan sih. ke depan. Karena pada saat nanti kita ulang tahun kaum Depok yang keberapa, kalau bisa menghadirkan ini loh sebenarnya turunannya dia nih. Sekalipun mungkin ini marganya udah nggak tahu pakai marga mungkin udah kau sama orang Batak, orang Ambon segala macam. Tapi kalau ditelusuri ya dia ada darah sadoknya gitu. Ya. Cukup menarik. Cukup menarik ya. Dan PR memang buat kita untuk mencari di mana keberadaan mereka itu berada ya. Nah, mengenai 12 nama keluarga itu 12 fam menurut registrasi ya gereja itu baru hadir pada abad 19 ya. 12 nama keluarga itu ya. Itu menurut catatan gereja itu diperoleh dari catatan pernikahan maupun baptisan. Itu baru muncul ya. Baru muncul pada abad 19 ya. Sostain sendiri tidak pernah memberikan nama-nama keluarga itu. Dan hal itu dapat dibuktikan dalam surat wasiatnya, di mana ke-12 fam tersebut tidak tercantum, ya. Kecuali ada nama saudara yang disebutkan itu di dalam penjelasan surat wasiat. Jadi surat wasiat Sostain kan dibuat tanggal 13 Maret 1714. Dia buat inti surat wasiat ini, yaitu apabila Tuhan memanggil dia kelak, dia katakan gitu, ya, dia akan mewariskan kepada anak satu-satunya Antoni Sostain, itu warisan yang ada di Batavia, kemudian kepada anak angkatnya Maria Sostain juga, dan bahkan kerabat-kerabat dekat dia juga berikan warisan, termasuk tanah di Cinere itu, Pasanggerahan juga berikan kepada kerabat dia. Lalu dia katakan kepada budak-budakku yang berada di negeri Kristen Depok, gitu, yang kelak aku merdekakan gitu. Aku berikan dia kepada mereka warisan tanah Depok, mulai dari Sungai Ciliwung sampai dengan Pesanggerahan. Nah, itu tanpa menyebut marga itu. Padahal kalau kita baca utuh surat wasiatnya, dia menyebut Antoni Sostain, Maria Sostain, dan berapa juga yang termasuk budak-budak yang dekat sama dia, yang Van Bali segala gitu, dia sebutkan satu persatu. Ya, jadi kalau kita telusuri ya, seseorang ketika mewariskan tanahnya, apalagi tanah yang sedemikian luasnya, ya, dia pasti akan menyebutkan dengan jelas. Misalnya orang tua saya, ya, katakan dia buat warisan, ya, misalnya Boy dapat tanah di Jalan Cempaka, si ini dapat tanah di mana gitu. Disebutkan persil-persil nama dan persil-persilnya, tapi ini enggak. Lalu dia minta kepada pejabat, ya, pejabat tinggi di Hindia Belanda untuk memberikan bantuan, ya, supaya pengaturan pemberian warisannya kepada budak-budak yang dimerdekakan dan sekarang telah menjadi Kristen Depok itu tolong dibantu. Nah, dia katakan seperti itu. Dan di surat keterangan wasiat yang dia buat tanggal 14 Maret 1714, hanya satu yang dia sebut Sudira. Sudira, ya, kepada
Sudira van Bali, ya, aku berikan warisan berupa alat-alat pertukangan. Tuh, ada satu peti alat pertukangan karena Sudira itu adalah seorang ahli tukang kayu. Ya, hanya itu disebut. Oleh karena itu, oleh orang Depok, ya, Fam Sudira itu dianggap saudara tertua. Karena dia muncul namanya di situ. Tapi munculnya di keterangan penjelasan surat wasiat. Nah, itu. Jadi hanya Sudira ya, hanya Sudira. Yang di di keterangan dari wasiat Cornelis Haslem itu ya, berarti yang memang jelas. Sementara marga-marga lainnya memang tidak terjelaskan di sana. Ya. Baru ada di abad 19 pada saat baptisan itu. Baptisan dan perkawinan. Oke. Ya mungkin terbentuknya pada masa-masa setelah itu. Kemungkinan sih ketika para budaknya itu sudah pandai baca tulis, mereka sudah mempunyai pengetahuan. Bayangkan di tahun ketika mereka 17-14, ya, ketika 100 tahun lebih kemudian, ya, mereka mengalami satu proses yang juga mereka semakin pandai, ya, semakin pandai. Ya, buktinya ada yang mereka bisa sekolah di Stovi, ya, sekolah HBS dan lain sebagainya. Nah, biasanya ketika orang sudah well educated, dia akan mencari jati dirinya. Dari mana sih saya asalnya sebenarnya sih, gitu kan? Biasanya begitu. Nah, mereka ketemulah kemudian seperti itu. Misalnya contoh seperti saya juga mencari itu Famlun berasal dari mana sih? Nah, saya kan searching baik di FB gitu, melalui internet juga hal itu, dan saya ternyata ketemu. Pertama yang respon pada saya adalah Lun yang dari Holland. Keluarga Lun dari Holland, mereka itu menyampaikan juga stambum silsilah bahwa Lun itu sudah ada sejak tahun 1350 di Blok Sail. Blok Sail itu di Belanda gitu. Nah, saya punya stambum turunan Upacanglia. Dia bilang match nggak gitu. Ya. Dia cocokkan, saya juga cocokkan, ternyata nggak ketemu. Dan saya juga berkesimpulan ya nggak ketemu dong. Sebab 1350 Sustain beli tanah Depok 1696. Jauh banget. Kemudian nggak mungkin orang Belanda jadi budak kan? Iya betul. Nah, kebetulan. Kebetulan itu. Kebetulan. Ya. Lalu ada yang jawab saya dari NTT, ya, Lius Lun, ya, dia jawab saya, dan juga ada pamannya, saya lupa mereka juga jawab saya. Dia bilang, Bapak itu berasal dari Rote, kampung kami, bilang gitu. Di Rote ada satu kampung di mana banyak keluarga Lun. Dia bilang, dia bilang upa-upa kami dulu nama Lunnya seperti Bapak sama LOEN. Tapi yang Lun yang sekarang mereka sesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia LUN. Dia bilang gitu. Dia cerita, ya, upa-upa saya itu pernah cerita bahwa salah satu keluarga Lun mereka itu pernah dijual ke Bali gitu. Dan dari Bali katanya mereka dibawa ke Jawa. Nah, itu masih mendekati. Nah, jadi sementara kesimpulan saya sementara bahwa kita berasal dari
daah Indonesia Timur. Memang menarik juga sih memang kalau untuk kita melihat asal usul sebenarnya kita itu dari mana sih, seru juga sih. Ya. Cuman kalau aku belum sampai kayak gitu untuk ngetes sebenarnya dari mana Ishak itu gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, aku berpikir itu gift, anugerah dari Tuhan. Marga saya itu anugerah lagi. Tapi mungkin akan coba kita cari lah. Dan menurut juga salah satu pakar sejarah orang Depok, Ronald Yonatans, ya. Menurut Ronald Yonatans dalam bukunya ya yang dia ada terbitkan oleh Depok itu, bahwa ada 5 farm yang itu menurut dia itu yang diambil dari Alkitab. Misalnya ada yang nama Yonatans, ya, Ishak, Yakob, Yonatans, Yosef, itu nama-nama Alkitab kan? Ya, menurut dia si Samuel. Sadok bukan ada di Alkitab juga, Sadok? Ya, ada ya saya. Memang nama-nama itu menurut Ronald yang bukunya, dia bilang itu diberikan oleh organisasi lain, tapi itu nggak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan karena memang tidak ada datanya. Tidak ada datanya. Ya Pendekatan-pendekatan itu bisa juga mungkin setelah proses lain itu kan banyak pendeta-pendeta yang juga kayak tadi Om sebutin ya kan, kayak Gesram, Kirchhoff itu kan yang memang yang bertugas di tahun 18-an sampai 19-an kan? Ya. Soalnya yang tadi Om jelasin bahwa ini baru terlihat pada saat abad 19 nih. Baptisan. Berarti kan ada masa jeda tahun 18 ini. Kita jadi di sana. Mungkin nama itu bisa juga sih. Pendekatan-pendekatan itu yang memang ya bisa kita simpulin juga mungkin. Oke. Jadi Revi, kalau kita lihat ya, itu ada peta kawasan hunian Depok. Itu Saslen udah dari awal udah membuat bahwa hunian itu ada di sekitar Depok Lama ini. Oleh karena itu ketika budak-budaknya dia beli, dia suruh magang dulu di perkebunan dia di Batavia, lalu berangsur dia bawa ke Depok itu, kan dia membangun 21 tempat tinggal dekat Sungai Ciliwung situ. Ya berarti tidak jauh dari Pastori, jauh dari yang gereja sekarang. Kenapa saya bisa simpulkan tidak jauh? Karena ketika dia perintahkan baca tulis itu, mereka belajar baca tulis itu setelah mereka bekerja di perkebunan. Pada waktu itu orang bekerja di perkebunan itu ya sampai siang, sampai jam 1, jam 2, atau mereka juga mulai kerja dari awal pagi-pagi sekali. Nah kemudian jam 4, kira-kira jam 4 sore gitu. Ya, orang dulu jam 2 sampai jam 4 istirahat. Ya kemudian jam 4 sore mereka belajar baca tulis. Menjelang maghrib baru mereka pulang kembali, seperti itu. Nah, jadi Saslen kemudian sudah merencanakan untuk tempat pemukimannya ada sekarang kawasan kita Depok Lama, dan itu juga dia juga tinggal di sana di Depok Lama, tapi rumahnya pada waktu itu kan dari kayu ya, sehingga ya habis dimakan usia, kita nggak bisa menunjukkan tempat-tempat. Jadi peta hunian Depok ini dari zaman Reformasi lain? Ya ini petanya atau sudah? Petanya sih udah pembaruan ya. Petanya ini kan udah ada rel kereta ya. Ya. Tapi asal muasalnya memang Saslen sudah itu. Sudah buat seperti itu. Ya. Ini ada Rawa Besar Dilio yang sangat sayang sekali, dia sudah terkontaminasi ya. Dulu setiap tahun ya kita ada acara namanya ngubek ya.
ngubek rawa besar di Lio. Itu kayak tradisi berarti ya? Tradisi. Tiap tahun kalau di kita kan kalau di Depok nih Om, dulu ya waktu saya kecil nih saya ingat nih, tiap menjelang mau tahun baru kita selalu yang namanya bedah empang tuh. Ya. Bedah Kalau empang. yang tadi tuh, kalau yang di Lio itu namanya ngubek Ngubek rawa. Sama. Turun ke rawa, ya kan? Masing-masing nangkep atau Mungkin masih bersih namanya. bersih. Ini rawa itu masih Bersih. asri kali ya. Asri. Belum terkontaminasi dengan sampah, belum terkontaminasi dengan minyak dan lain-lain. Iya. Ya itulah Deterjen. pembuangan rumah penduduk. Ya. Dan benar memang masih bersih. Mungkin masih bisa berenang dulu di sana. Ini bisa berenang, orang-orang suka berenang di sana. Tapi memang itu berarti rawa itu sudah Lio itu sudah ada dari zaman dulu untuk sarapan. Ya, dia buat sarapan dan itu rawa besar itu tuh milik keluarga Lun. Oh, Ya, ada akte tanahnya. Ya, menarik juga ya. ya, Istilahnya tempat yang sekarang masih ada kan di masih ada. belakang pasar lama itu. Ya, Rawanya. Ya itu, tapi sih saya lihat sih beberapa memang sudah ditata sama pemerintah kota sih. Jadi di rawa itu kalau masuk dari anggrek gitu ya pemerintah kota tuh udah buatin kayak tempat buat duduk, jadi rapi. Tapi saya nggak tahu kalau dari arah Depok satunya tuh Om. Mungkin sama sih. Jadi di pinggiran rawanya itu tuh udah lumayan tertata lah. Ya. Semoga ke depan ya bisa dilestarikan lebih baik lagi sama pemerintah kota, jadi buat apa sih, buat tempat Tujuan wisata ya. iyalah tujuan wisata itu dalam dalam tujuan besar, tapi tujuan kecil adalah warga-warga sekitar itu bisa bermain. Ya. Kalau sore itu bisa bermain di sekitar itu dengan aman sih. Oh ini dari apa? Ini Upa Canglia, Upa kami saya. Opa dari Om Lun kami ya. Opa Canglia. Nama Cang itu encang atau dari apa Cang itu? Iya, cangnya dari bahasa itu. Cang itu kan kalau encang Betawi itu kan om ya. Iya. Kalau cang ini upanya upa gitu. Oh, sebutan kita orang Depok. Orang Depok, sebutan orang Depok. Oke, berarti ini apa? Ya, Leluhurnya dari keluarga Lun lah ya. Iya. Oke. Itu ya terakhir ini Van dah cukup. Oh, ternyata kalau pada hari Natal ngumpul juga berarti Om ya? Ngumpul. Ngumpul. Yang mereka bersama-sama. Mungkin kalau zaman dulu belum terpecah-pecah kayak sekarang. Mungkin Iya. jadi Lun itu mungkin atau Isak atau marga-marga lain kalau Natal itu ngumpul jadi satu mungkin ya. Saya nggak tahu. Kalau sekarang kan ya udah Natal hari sekarang ya Lun yang deket-deket Lun aja gitu loh. Deket Lun gitu Iya. kan, yang deket-deket kayak saya juga sama yang deket-deket Isak ini yang itu seputaran rumah gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin benar-benar ngumpul di satu tempat. Kalau dulu saya masih ingat kalau Natal tuh atau Natal tahun baru kita tuh jalan. Saya kan tinggal di sana di Kulon, di Kartini ya, sekarang Kartini. Kita jalan ke semua family kita, ke misalnya ke Jalan Pemuda saya ada Om Ateng, ke Jalan Melati ada Om Tako, terus ke Jalan Bungur ada Om Makulin, gitu. Lalu kita dari situ kita kemari, Rif, ke Opa siapa nama upanya? Boynan. Upa Benan. Iya. Kita kemari, kita mampir ke situ tuh di Upa Edward Sudira yang rumahnya rumah gaya Betawi itu. Iya. Di Kamboja itu karena masih family dari Oma Kulin. Kita datang kemari lewat sini nyebrang rumah Revi itu. Soalnya kita ini masih pohon bambu kan, bambun. Kita lewat perkebunan pala di sini yang dibeli oleh si Mantik. Gitu. Ya, dulu keluarga yang suruh jaga sini kan keluarga Lau kan. Jadi dari sebelahnya umatnya sekarang itu ada jalan kemari, kita jalan, kita motong biar empat enggak muter itu. Kita motong kemari, turun dari
kebun bambu langsung ke depan rumah. Oh, Ke depan rumah Upawenan. rame dulu ya. Rame. Sampai sore gitu. Ke malam. Nah, baru kita pulang. Kalau sore udah teduh ya. Nah, kita jalan gitu. Jalan lewat situ. Nah, kita nggak motong-motong jalan kalau udah teduh sih. Enak. Kita lanjut lagi Om. Kalau tentang pendidikan ya di Depok zaman itu mungkin bisa Om ceritakan ya, apakah pendidikan itu selain tadi diawali dengan Mbak Prima Lukas itu yang dulu mengajarkan baca dan tulis. Nah, dari kalangan kita sendiri itu seperti apa Om? Kapan lahirnya sekolah itu secara orang Depok sendiri yang menjadi pengajarnya itu seperti apa? Itu gimana tuh? Baik, Rivi. Pendidikan formal ya baru hadir di Depok itu sekitar tahun 1830 ya. Itu diawali dengan hadirnya sekolah dasar. Dulu masih disebut Lacher School ya. Yang pertama di Depok yang berdiri sekitar 1830 sampai 1834 ya. Dengan ada 52 murid terdaftar. Nah, Lacher School ini ya, atau sekolah dasar ini sampai saat ini lokalnya masih ada ya. Lokasinya? Nah, lokasinya bahkan lokal kelasnya itu masih ada. Masih ada. Sekarang menjadi SMP Negeri 1 Depok. Yang di Jalan Pemuda. Jalan Pemuda ya. Itulah asal muasal Ya. itu Om. Itu sekolah itu sekarang lokalnya itu sudah menjadi cagar budaya. Ya, kemudian pada waktu itu ada 52 murid yang terdaftar. Nah, sekolah Lacher School Depok itu pada waktu itu gurunya yang mengajar adalah guru yang pertama adalah namanya Mr. Tua Lawrence atau disebut julukannya Cang Meteng. Disebut Meister, memang pada masa itu guru itu nama panggilannya Meister ya, Mr. Tua. Nah, Jadi Farm Lawrence ya. Dan saya boleh katakan bahwa Mr. Tua atau Cang Meteng ini adalah tokoh guru pertama di Depok. Ya, kalau secara nasional kita punya Ki Hajar Dewantoro. Nah, buat Depok adalah ya Mr. Tua Cang Meteng ini. Cang Meteng ini Cang Meteng. Ki Hajar Dewantaranya orang Depok. Orang Depok. Luar biasa. Luar biasa dia. Dia dibantu oleh saudaranya yaitu Jacob Lawrence yang mengajar situ. Mr. Tua mengabdi sebagai guru selama 30 tahun dan meninggal dia di tahun 1888 dia meninggal ya. Dan pada waktu itu ya dia antusias sekali mengajar di Lacher School tersebut ya. Dan kenapa sampai ada 52 orang murid ya? Karena pada waktu itu juga antusiasme untuk belajar cukup tinggi. Dan di Lacher School ini murid-muridnya boleh datang ya, nggak pakai sepatunya, nyeker istilah dulu, boleh nyeker. Gitu. Memang waktu itu lantainya masih tanah. Nah, kemudian pada tahun 1837 sekolah menempati bangunan baru dan tercatat ada 60 anak yang bersekolah berusia antara 6 sampai 14 tahun. Ya, pada masa ini sekolah berada dalam tanggung jawab
pendeta jemaat. Nah, pada tahun 1840 untuk pertama kali direkrut seorang guru bangsa Eropa dari Batavia, yaitu Mevrouw Sturck. Mevrouw Sturck ini tinggal di rumah pendeta Wenting di Pasturi yang sekarang kantor LCC. Nah itu tahun 1884 Mr. Tua digantikan oleh putranya Thomas Lawrence sebagai guru. Ya. Pelajaran di Lahir School ini yaitu diberikan dalam bahasa Melayu, ya, dengan mata pelajaran berhitung, menulis, huruf Latin juga huruf Arab, ya, dan ada menyanyi dan kebaktian. Nah, jadi kenapa ada huruf Latin, huruf Arab? Karena pada waktu itu emang huruf-huruf itu dibutuhkan. Lagi pula di Lahir School itu memang sekolah Kristen, tetapi murid-muridnya yang non Kristen juga diterima bersekolah di situ. Nah, murid-muridnya Muslim juga bersekolah di situ. Nah, ketika pendeta Wenting bertugas di Depok 1834-1839, beliau memberikan pelajaran kerajinan tangan, keterampilan. Nah, itu lalu dari sanalah kemudian banyak, ya, kaum Depok yang sudah bisa belajar, ya, membaca dan menulis setelah eranya Baprima. Setelah eranya Baprima, ya, mereka sudah bisa membaca menulis, mereka masuk ke sekolah itu. Berarti memang ini kelanjutan dari siapa? Kelanjutan dari Baprima. Proses pembelajaran. Ya. Diajarin sama Baprima, lanjut sama Cang Meteng ini. Ya, Cang Meteng. Atau jangan-jangan Cang Meteng ini muridnya Baprima dulunya, bisa jadi tuh kayak gitu mungkin ada. Nampaknya masanya Baprima itu di tahun mulai dari 1700. Jauh ya. Cang Meteng 1830 sekian, ya. Oke. Sekolah pertama di Depok adalah sekolah Kristen. Anak-anak Muslim juga diberi kesempatan boleh sekolah untuk bersekolah di situ. Namun animonya tidak begitu banyak, ya. Karena anak pribumi tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah Eropa, maka pada 1873 dihadirkanlah sekolah khusus yang diajar oleh putra-putra dari Eropa dengan guru-guru dari Eropa dengan mata pelajaran yang identik dengan sekolah Eropa. Nah, itu namanya itu adalah awalnya, ya, adalah sekolah tadi Europese Government School yang kita kenal kemudian menjadi SRL, ya, di Jalan Pemuda. Terakhir gedung itu dipakai oleh SDN Pancoran Mas II. Nah, pada 1873 dihadirkan Hollandse Indische Government School, dikenal sebagai Speciale Depokse School, dengan kepala sekolah yang pertama adalah Juffrouw GDW Tenit. Nah, ketika jalur kereta api Batavia Buitensor, ya, Jakarta Bogor ada, maka sekolah di Europese Lahir School ini muridnya bertambah banyak. Mengapa? Karena banyak orang-orang Belanda yang bersekolah di sini. Nah, ketika ada jalur kereta api, itu Depok ini berkembang dengan pesat. Pada waktu itu kan Depok asri, nyaman. Banyak orang-orang Belanda yang bekerja di Batavia itu kemudian membeli rumah di Depok. Mereka bangun villa-villa. Dulu Jalan Pemuda, Jalan Kartini, ke arah Jalan Citayam itu dulu banyak villa-villa. Rumah-rumah selalu ada nama villanya. Misalnya dulu rumah kita di Kartini namanya Villa Duiventil, seperti itu. Nah, karena Depok nyaman,
semula mereka hanya weekend, tapi kemudian lama-kelamaan mereka tinggal di sana dan anaknya sekolah ada di Depok European School, seperti itu. Nah, pada laporan tahunan ya dilaporkan bahwa sekolah ini memiliki 111 murid yang terdiri daripada 103 anak-anak pengelola tanah kedesastrian, yaitu kaum Depok, dan selebihnya ada anak pedagang dan anak-anak Ambtenar. Nah, anak Ambtenar ini yang orang-orang Belanda. Ambtenar itu sekarang kita sebut PNS atau aparatur sipil ASN nasional. Karena tidak semua murid-murid dapat berbahasa Belanda, maka putri dari Mevrouw Teniet itu membantu mengajar bahasa Belanda ya kepada anak-anak pribumi. Jadi anak-anak kaum Depok itu nggak semuanya bisa berbahasa Belanda. Masuk ke sekolah berbahasa Belanda, nah mereka perlu adaptasi. Maka mereka diberikan kursus mengenai bahasa Belanda. Nah, sejak berdirinya sekolah ini, sejak tahun 1938, ya, itu Gemeentebestuur ya memberikan beasiswa kepada semua anak-anak Depok yang bersekolah. Nah, oleh karena itu mereka nggak perlu memikirkan uang sekolah, buku-buku, juga seragam maupun sepatu. Karena di sekolah ini nggak bisa nyeker. Beda sama beda. Yang tadi itu. Sudah dengan lahir school. Nah, sini beda. Mereka sekolah sudah memakai seragam, harus ada buku-buku tulis dan lain sebagainya di sekolah ini. Standarnya ya tadi Om bilang bahwa standar dari Eropa kan? Dari Eropa. Dari Eropa juga kan gitu ya. Nah, oleh karena itu Gemeentebestuur itu memberikan beasiswa, maksudnya juga untuk meningkatkan mutu SDM-nya pada waktu itu. Ya. Ini nyambung di obrolan kita sebelumnya ini. Gemeentebestuur itu kan memang dia yang menyokong orang-orang kaum Depok yang bersekolah dan diberikan seperti beasiswa gitu ya. Beasiswa, disupport. Ya. Nah, pada tahun 1875 murid di Special Depok School mencapai 130 orang. Banyak ya. Berkembang. Kemudian ketika Mevrouw Teniet yang juga guru ya dibantu oleh beberapa guru bantu yaitu orang Depok, antara Simon Lawrence, Abraham Lawrence, dan Peter Jonathans. Jadi dari sini kalau kita lihat pada waktu itu keluarga Lawrence banyak yang mengabdi sebagai guru. Sangat berjasa meningkatkan sangat berjasa dalam menanamkan pendidikan di kaum Depok. Kaum Depok. Ya. Lalu para kepala sekolah Special Depok School itu adalah orang-orang Belanda. Misalnya 1873 sampai 1879 Mevrouw Teniet, 1809 sampai 1885 Hummelgens, ya, 1885 sampai 1899 Bronze Medal, ya. Kemudian 1890 Special Depok School menjadi Depok European School dan para kepala sekolahnya adalah kembali Bronze Medal. Lalu ada TH dan Vans, kemudian ada banyak lah, ya. Dan terakhir adalah Peter Jonathans, ya. Peter Jonathans itu orang Depok yang mencapai puncak tertinggi sebagai kepala sekolah dari Depok Special School. Pada 1889 di antara murid-murid terdapat 27 orang Eropa. Keberadaan murid Eropa ini adalah sehubungan dengan dioperasikannya kereta api, ya, Batavia Buitenzorg, ya. Sehingga mereka punya rumah di Depok sebagai villa dan tinggal di sini. Tinggal situ. Akhirnya sekolah juga di situ. Dan pada tahun 1803 untuk pertama kalinya dipekerjakan guru wanita yang berasal dari kaum Depok, yaitu Nyonya Aha Bakas Bakasedi
dia sendiri terlahir Bakas, suaminya Bakas. Nah itu keluarga Bakas ini juga terkenal sebagai guru pengajar. Ya. Misalnya di SD Negeri Depok 1 dulu kepala sekolahnya adalah keluarga Bakas, ya ibu Bakas yang saya juga kenal. Tante Min Bakas, panggilannya Tante Min Mundu. Dia adalah kepala sekolah di SDN Depok 1, ya. Dampak dari pendidikan yang diperoleh kaum Depok, maka mereka beralih profesi menjadi pegawai atau amtenar di Batavia, sehingga tanah atau sawah pertanian yang mereka miliki kemudian digarap oleh penduduk desa sekitar Depok dengan diberi upah, ataupun ada yang dengan apa namanya ya, jadi mereka bekerja bagi hasil, bagi hasil. Sama seperti sistem Sikores Astlin zaman dulu. Ya, bagi hasil. Diturunkan seperti itu. Nah, itu sebabnya masyarakat sekitar Depok, desa sekitar Depok pada waktu itu mereka sangat menghormati kaum Depok. Ya. Karena mereka mendapat pekerjaan situ, dan mereka hidup di tanah-tanah orang Depok. Nah, jadi hubungan kita dengan masyarakat sekitar itu sungguh sangat baik, sangat baik, ya. Pada waktu tidak ada masalah soal suku, agama dan ras, ya, tapi bahkan tercipta suatu kekeluargaan yang sangat kuat. Warga sekitar itu bekerja di tanahnya milik kaum Depok, karena kaum Depok kan bekerja di Jakarta, di Batavia ya Om ya. Dan sistem bagi hasil itu membuat mereka itu merasa mereka dihargai kan, tidak dikecilin jadi gitu. Di samping itu dampak dari adanya Depok European High School ELS di Depok itu, kaum Depok itu bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Saya ambil contoh misalnya Dr. Raycliffe Lun, dokter pertama di Depok. Beliau adalah lulusan sekolah kedokteran Stuvia di Batavia, dokter pertama dari Depok. Dan banyak mereka yang bisa sekolah di HBS, di AMS. Ya. Kalau dari lahir mereka masuk ke Mulo itu sekarang SMP, kemudian mereka SMA-nya adalah HBS, dari HBS baru bisa ke perguruan tinggi. Banyak orang Depok ya yang menikmati pendidikan tinggi pada waktu itu, sehingga mereka, saya katakan, dapat bekerja mudah mencari pekerjaan di Batavia ataupun kota-kota besar provinsi lainnya di Indonesia. Ya, Oke, ya itulah ya mengenai pendidikan di Depok pada masa itu. Ya. Itu secara secara sejarah bahwa dari keluarga Lawrence itulah yang memang mengawali sebagai seorang pengajar ya. untuk kaumnya sendiri. Jadi disitulah titiknya sejarah bahwa kita punya istilahnya Ki Hajar Dewantaranya kaum Depok itu Cang Meteng tadi, yang memang nggak akan bisa kita lupain. Sangat menjadi barometer pendidikan di kaum, sehingga orang Depok itu ada yang bisa menjadi dokter, melanjutkan sekolahnya lebih lanjut, dan ada yang pada akhirnya bisa bekerja di Batavia, sehingga dia tidak bekerja di ladang lagi. Karena ladangnya tadi diserahin sama orang sekitar. Berarti memang sangat penting pendidikan itu bagi sebuah kaum dimanapun ya, karena pendidikan itu yang akan mengangkat martabatnya. Oke, cukup menarik.